Selamat pagi adik-adik, shalom. Buat adik-adik yang di rumah, dan hari ini tetap ada Kak Srida buat menyampaikan firman buat adik-adik di ibadah online kita. Yuk, kita seperti biasa dari awal, tapi sekarang Kak Srida mau nanya kabar adik-adik yang di rumah dulu ya. Buat untuk yang kelas kecil, boleh teriakan hore. Good. Buat yang kelas tengah, teriakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Buat yang kelas besar, katakan selalu oke. 1, 2, 3. Selalu oke. Nah, supaya kita nggak boring-boring adik-adik. Buat adik-adik di rumah, sudah tadi kita udah semangat, kita udah mulai dengan semangat. Yuk, lebih semangat lagi. Kita mau satu dalam doa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, gantinya dalam hidup kami, ucap syukur Tuhan, kami selalu bisa melihat kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, kami bisa bersukacita dengan keluarga kami di rumah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Srida punya satu video. Adik-adik boleh tonton dulu ya video berikut. Hari ini Kak Srida mau nunjukin sesuatu sama adik-adik. Kak Srida punya 2 balon dan 2 mangkok kecil yang isinya airnya sama. Lalu balonnya Kak Srida tiup, tapi satu kecil, satu besar. Seperti ini. Jadi deh, ada yang besar dan ada yang kecil. Dimana kedua balon ini letaknya, yang besar Kak Srida taruh belakang, yang kecil taruh depan. Apa yang terjadi? Balon yang kecil masih kelihatan, bahkan balon yang bentuknya besar justru lebih kelihatan. Nah, kalau Kak Srida balik, yang kecil di belakang, apa yang terjadi ya adik-adik? Di mana adik-adik yang kecil? Kok nggak ada seperti yang tadi? Oh, karena yang besar menutupi yang kecil. Oke, nah tuh adik-adik, tadi ada 2 balon. Pasti adik-adik juga bisa lihat ya, ada balon yang kecil, ada yang balon yang lebih besar. Balon yang kecil, tadi Kak Srida sudah isi dengan air yang sama dengan balon yang besar. Tapi apa adik-adik? Saat balon yang kecil Kak Srida taruh di depan, yang balon yang besar sama isi airnya tetap kelihatan dong. Tapi sebaliknya, Kak Srida taruh balon yang kecil di depan, di belakang, yang balon yang besar di depan, apa yang terjadi? Balon yang kecil nggak kelihatan. Padahal kan airnya sama, isinya sama Kak Srida. Tapi karena bentuknya yang lebih besar, bisa menutupi yang balon yang kecil. Nah, kenapa sih Kak Srida bawain hal itu hari ini buat adik-adik? Kak Srida hari ini bawa firman tentang menjadi teladan. Teladan berarti contoh sama orang lain, kita menjadi berkat sama orang lain, buat orang sekitar kita. Seperti ya balon tadi, yang kecil taruh di depan, yang besar kelihatan. Yang kecil ditaruh di belakang, dia nggak kelihatan. Karena apa? Karena bentuknya yang kecil. Nah, seperti juara adik-adik. Adakah yang nggak juara dia datang ke depan ngambil medali? Nggak ada kan? Pasti yang di depan itu karena dia juara, karena dia yang terbaik. Nah, seperti juga ada di Alkitab, adik-adik pasti pernah dengar cerita dong. Pasti dengar orang-orang ini. Pasti umum banget, tapi Kak Srida mau review lagi orang-orang ini juga menjadi orang-orang yang teladan dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang memberkati orang lain. Dan nama mereka ada di Alkitab. Kalau nggak di Alkitab, nggak mungkin dong adik-adik tahu, nggak mungkin dong semua orang menceritakan mereka, kehidupan mereka. Karena apa? Mereka hidup dengan teladan Kristus. Mereka hidup menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup mereka akhirnya. Nah, kasih contoh. Yang pertama, karena kita di sekolah minggu, pasti dong banyak anak-anak yang belum seperti Kak Srida, masih mungkin di bawah Kak Srida, mungkin anak-anak yang masih kelas kecil tadi Kak Srida udah panggil, ada kelas tengah sama ada kelas besar. Nah, masih muda-muda dong, masih adik-adik yang lucu. Siapa sih yang dipanggil Tuhan
walaupun dia muda, dia tetap mau. Pertama dia nggak mau awal-awalnya, tapi karena panggilan Tuhan, dia mau diutus Tuhan. Walaupun dia, aku Tuhan masih muda, aku masih mau main-main, dalam bahasa Kasida mungkin. Ayo, siapa? Ya, betul sekali, Musa. Pada waktu itu seharusnya untuk memimpin bangsa-bangsa, memimpin orang-orang lain itu harus dan kebanyakan yang tua-tua. Tapi Musa dengan umurnya seperti itu, dia mau loh diutus Tuhan, dia mau loh tetap panggilan Tuhan dia tetap jalanin. Nah tuh adik-adik, dia tetap mau diutus Tuhan dengan kerendahan hati, dia tetap mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tetap memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan telah siapkan. Selanjutnya siapa lagi sih adik-adik yang kayak zaman sekarang nih? Adik-adik pasti tiap hari mungkin di sekitar orang tua di televisi banyak tentang orang-orang sakit. Nah, dalam sakitannya ini dia tetap setia loh adik-adik. Bahkan Tuhan menambahkan 2 kali lipat dari apa yang dia punya, yaitu Bapak Ayub dong. Bapak pernah cerita ya, Bapak Ayub yang sakit, lukanya dia punya sakit boroknya yang luar biasa sampai mungkin kulitnya kelupas adik-adik. Saking sakitnya dia menggaruk-garuknya adik-adik. Tapi dalam kesakitan tersebut, dia nggak pernah ninggalin Tuhan satu kali pun. Walaupun banyak orang bilang tinggalin Tuhan, dia tetap selalu setia sama Tuhan. Nah, gitu juga dengan hidup kita. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun ada di depan sekarang, kita yuk tetap selalu mau setia, tetap mau selalu ngiring Tuhan sampai sampai Tuhan sudah memanggil kita. Berarti sampai mati dong Kak Sida. Iya, sampai kita udah gak bernyawa lagi, tetap selalu setia sama Tuhan, kita jaga iman kita. Siapa lagi adik-adik? Yusuf. Wah, pasti dengar ceritanya. Iya, aku tahu tuh. Yusuf orang yang berhasil, tapi apa sebelumnya adik-adik? Wah, kalau Kasida evaluasi, kalau Kasida dengerin baca kisah Yusuf di Alkitab, dengerin YouTube, dengerin kisah-kisah Yusuf di buku, wah, luar biasa adik-adik. Yusuf sudah dijual, sudah dibuang, sudah dipenjara, sudah difitnah dan sebagainya lagi, tetap apa? Dia tetap mau setia, dia tetap mau akhir hidupnya juga saudara-saudaranya dimaafkan sama dia. Mungkin sekarang kita nggak ngalamin seperti Yusuf. Saudara-saudara kita benci kita, nggak ada ya. Tapi mungkin apa yang kita dapat dari teladan dari Yusuf? Dia tetap menjadi orang yang berhasil. Dalam keberhasilannya, dia tetap selalu cinta keluarganya. Nah, kita sekarang buat adik-adik yang di rumah punya adik atau yang adik-adik punya kakak, yang di rumahnya banyak keluarganya, ada oma, opa, siapapun yang di rumah adik-adik, yuk kita selalu mengasihi keluarga kita selalu cinta sama keluarga kita, jadi anak-anak yang teladan. Terakhir siapa lagi ya Kak Srida? Selain semuanya tadi, pasti banyak cerita kayak Yakub sama Esau, persaudaraan dong. Kak Srida pernah cerita yang walaupun sulungan kakaknya hilang, yang terjadi, wah, tetap mereka berbaik, tetap mau saling memaafkan. Nah, siapa lagi sih Kak Sida teladan nomor 1 dalam hidup kita? Tentunya Yesus Kristus. Dia ada teladan nomor 1 kita. Kita hidup sesuai dengan serupa dengan Kristus. Kalau bilang mengasihi, yuk kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita karena dia rela mati kayu salib buat kita, buat Asrida, buat adik-adik yang di rumah, buat semua yang orang-orang yang berdosa, buat semua orang yang mau diselamatkan. Terus adik-adik, dia rela, Tuhan Yesus rela turun ke dunia, dia menjadi sama seperti kita manusia. Dan yuk kita menjadi orang-orang juga yang mau melayani sekitar kita, mau membantu mamanya, kita mau melayani papa di rumah, melayani kakaknya, kita mau saling membantu. Gak boleh uring-uringan, malas-malasan. Yuk kita menjadi teladan. Misalnya di adik-adik juga di sekolah, sekarang di tugas-tugas sekolah, jadi teladan. Gak sampai gurunya marah-marah, mana tugas karena malas. Tapi kenapa? Adik-adik teladan jadi anak-anak yang rajin, tetap mau jadi anak-anak yang rajin walaupun bukan di sekolah, walaupun adik-adik cuma mengerjakan tugas di rumah. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam hari-hari ini adik-adik. Jangan pernah malas-malas yuk, jangan pernah santai-santai kan di rumah, kita kan gak kemana-mana. Tapi sekaranglah kita waktunya
kita mau mengenal Tuhan, kita mau lomba-lomba. Kayak lomba lari, nggak ada lomba lari yang istirahat. Tapi kalau lomba lari terus dan terus dan terus. Nggak pernah sampai henti. Kita mau kenal Tuhan, kita mau mengenal Tuhan dalam setiap hidup adik-adik di rumah. Tapi kita harus ingat satu hal, hidup kita harus lebih lagi mengenal Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang lilitan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mendengarkan kata kakak. Semoga adik-adik di rumah Tuhan Yesus selalu berkati, selalu memberikan sukacita buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa.